Oke, masih di EICMA 2025 dan sekarang kita lagi ada di booth-nya Aero Exhaust Italy. Booth Aero kali ini setelah 7 tahun dia tidak ikutan EICMA, akhirnya bikin dan sekali balik langsung megah banget. Jadi ada 2 story, 2 lantai. Lantai bagian atas kita pakai buat meeting dan juga di situ ada layar buat kasih lihat segala yang terjadi bersama Aero setelah 40 tahun. Mereka baru saja merayakan anniversary 40 tahun Aero Exhaust. Bayangkan sejarah Aero itu dari sejak pertama masuk GP, masuk balapan kancah dunia, dipakai di street banyak banget, dan hingga saat ini. Jadi secara overall displaynya banyak motor-motor, real motor yang dipakai di balap. Yamaha R9, the winning team 2025, ada Panigale 7G yang dipakai juga balap dengan knalpotnya yang sangat amat khusus. Knalpot full system titanium dari Aero Exhaust, which is untuk saat ini knalpot ini menghasilkan tenaga paling besar dibandingkan semua brand apapun yang ada di market saat ini. Lalu Aero juga ada di kancah balap Moto2, ada di Ninja 400, dan juga di sana Anda bisa melihat ada motor Panigale 7G lainnya dengan konsep black carbon dan juga silinsernya half system di bawah. Tapi kita bahas tentang motor-motor ini lain, kita lihat dulu apa aja banyak display-display Aero Exhaust yang ada di booth-nya sini. Karena dengan lu melihat semua line up-nya, nanti lu akan mengetahui jenis-jenis apa aja yang Aero Exhaust bikin untuk silencer, dan juga sophisticated design and juga detail tentang manufacture dan konsepnya. Kalian yang pencinta tentang automobile juga pasti tahu dong mobilnya apa? Mobil hypercar Pagani. Dan kalian harus tahu bahwa owner dari Pagani dan owner dari Aero Exhaust, they are really close friend. Dan untuk exhaust system dari mobil-mobil Pagani, semuanya dibikin oleh Aero di pabrik Aero. Ini salah satu 2 exhaust system untuk Pagani by Aero. Full titanium, Aero Exhaust Pagani, dengan lihat semua pure titanium, mounting, clamping. Ini untuk ke bagian engine-nya, outlet-nya, quad exhaust, blue flame, Pagani. Di sini juga ada yang versi lainnya, moncong 4 yang sangat ikonik dari Pagani, pure welding. Di layar kalian juga bisa ngelihat sejarah dari desain, sejarah sampai gimana mereka create any of this exhaust. Ini salah satu nih, Aero Exhaust Huayra Paceto Tempesta, quad pipe, titanium. Funny story-nya, kemarin ini sempet ditawarin sama ownernya. Gua dapet nih slot buat beli 1 Pagani. Kira-kira lu mau nggak? Gua kayak, doain aja, someday. Oke, kita lanjut lagi. Ini pajangan tentang exhaust Pagani ini tujuannya ada satu, untuk menunjukkan betapa sophisticated-nya mereka di bidang exhaust system, sampai-sampai hypercar Pagani aja mempercayakan kepada mereka, ya kan? Jadi ditaruh di sisi sini sehingga orang tahu siapa Aero Exhaust. Kita mulai dari pajangan di dinding setelah ini. Nah, ini adalah beberapa line up yang dimiliki Aero Exhaust saat ini. Ini kalau kalian lihat disebut sebagai Indy Evo Aluminium Black CEF Moto 450 MT. Jadi dia bodinya aluminium black, terus bentuknya Indy Evo. Ini buat CEF Moto 450, dan model ini laris banget dipakai di motor-motor adventure. Ini ada pista titanium black, jadi bahannya titanium, pure titanium semua, warnanya hitam, ada logo laser edge-nya, karbon. Ini buat slip-on BMW S1000 RR, keren banget menurut gua.
Pista itu menurut gua bentuknya paling mantep dan suaranya paling pulen. Ini ada Pista aluminium black, ini yang shorty. Bahannya tapi aluminium, kalau yang tadi titanium. Ini ada Indie Evo buat Desert X 950. Ini yang baru ya, Indie Evo ya. Jadi ada lekukannya di sini. Di sini ada silinser baru by Aero, namanya Icon Titanium. Jadi ini rencananya adalah untuk motor-motor adventure, juga street bike, cc-nya sampai 400 cc. Ini benar-benar new type, titanium silencer, titanium, carbon end cap, dan juga kita lihat ya, nanti aplikasinya yang mana aja. Tapi bentuknya unik, manis. Dari belakang pun kalau lu lihat, bentuknya nggak symmetrical, jadi it's really nice. Bentuknya sisi 4. 1, 2, 3, 4. Yep. And then we have another one. Silinser Rebel Nichrome Black Z900 RS. Ini yang best selling di kategori motor klasik urban heritage. Jadi ujungnya itu aluminium billet CNC machine. Terus ininya juga bentuknya asik. Suaranya juga asik banget. Ini yang Pista titanium. Ini buat RSV4 1100. Ini juga udah banyak nih teman-teman yang pakai. Dan ini yang baru lagi salah satunya. Explorer titanium. Jadi ini buat motor-motor adventure zaman sekarang di mana yang dibutuhkan silinser yang cukup slim untuk masuk ke dalam ruang sebelum box. Jadi size-nya compact, tapi suaranya oke, performance-nya oke, dan looks-nya oke. Ujungnya end cap carbon. Kalau lu lihat dari belakang, bentuknya juga unik. Ya kan? Bentuknya unik. Dan soon kalian akan tahu ini ada aplikasi buat motor apa aja. Kita lihat lagi beberapa line-up lain yang full system dipajang. Di sini kalian bisa lihat, ini adalah full system dual exhaust detail dari Panigale V2, tapi yang bukan yang baru ya, jadi yang 2024. Lihat, bikinnya nggak gampang, karena outlet exhaust-nya oval, ini jadi harus casting, lalu masuk dari gepeng jadi bulat, full jadi satu, detail, pakai Pro Race, dengan dibikin karbonnya. Di Indonesia, saya ingat ada 2 atau 3 Panigale V2 yang sudah pakai exhaust ini. Suaranya mantap, tampilannya juga keren banget. Balance antara power dan juga looks, ini dapat banget. Dan satu lagi, harganya very fair price. Aero tidak pernah bermain dengan harga yang di blow up karena gimmick. Jadi menurut saya, this is the time. Mumpung mereka harganya benar-benar fair price. Ini ada ini, di sini juga ada, kalau lihat dari sana, ini adalah exhaust system, full system dari Honda CBR 1000 RRR 2025. Jadi ini adalah competition spec exhaust. Ini adalah, jadi kalau disebut silinsernya ini adalah Indie Evo, silinsernya titanium, besar. Kenapa? Karena besar. Karena sebenarnya superbike sekarang itu buat menghasilkan power yang benar-benar bagus, power band yang bagus, memang kebanyakan jadinya volumenya besar seperti ini. Dimana suaranya juga nggak pecah cempreng, nggak karuan, keras iya, tapi pulen, bervokal juga iya. Tuh, lihat. Outletnya besar, 60 mili, bentuk karbonnya juga khas banget, carbon end cap khas banget, titanium silencer, di sini ada heel protektornya, full titanium, dan sampai di bagian header pun dia bentuknya oval. Ini yang bikin susah nih. Motor-motor sekarang itu banyak banget yang outlet exhaust portnya bentuknya oval. Jadi kalau kalian pengguna CBR 1000 RRR 2025 mau cari power bagus, suara bagus, this is it. Dan juga ini yang dipakai juga di motor-motor CBR 1000 RRR yang menang endurance race, habis itu juga ada SBK race. Kalau kalian ke EICMA, kalian bisa lihat beberapa motor di sini yang juga CBR 1000-nya pakai Aero. Jujur aja, di tahun ini EICMA 2025
motor-motor yang dipajang di beberapa booth yang ada di EICMA 2025 nih, mostly winning timnya banyak yang dipajang, semuanya pakai aero exhaust. Padahal saya tanya, apakah ini bagian dari marketing? No, we don't know. Have you seen? Saya tadi tanya ke mereka, have you seen? No, we haven't. Because mereka belum punya waktu untuk muter. Tapi, gue bilang sama mereka harus muter karena di sini di EICMA 2025 ini banyak banget motor disebar sana-sini dan semuanya pakai aero exhaust. Nah, ini adalah aero exhaust buat BMW S1000RR Pista Titanium Competition. Kalau yang M1000RR dia nanti oval di bagian sininya, tapi kalau S1000RR dan M1000RR yang sampai 2024 dia bentuknya bulat, terus pure titanium. Lihat ya, welding pore-nya cakep banget, sampai ke silencer, pista, the best, still the best. Dan ini masih jagoannya sampai sekarang. Di sini kalian bisa lihat satu lagi, ini buat Triumph Daytona 660 2025. Jadi 3 pistoni, 3 exhaust port-nya bentuknya oval, titanium, dan yang asik adalah bentuk daripada silencernya. Lihat dari belakang tuh bentuknya unik ya. Ini kayak trapesium, bentuknya trapesium, ujungnya carbon cap, dry carbon, tapi dari depan Anda baru bisa melihat ini tuh tipe apa. Ini tipenya adalah Veloce. Jadi silencer Veloce ini baru juga dari aero exhaust, bentuknya unik dan menurut saya manis. Kalau punya ya, Daytona 660 2025 exhaust-nya ada. Lalu kita ke sini. Wah, ini boleh dibilang adalah jagoannya aero exhaust di mana-mana. Kalau kalian punya ZX10R atau RR 2021 up, ini nih exhaust-nya yang power-nya gila banget. Power band-nya tebal dari bawah, power band atasnya panjang dan tebel banget. Grafiknya very good. Ini adalah knalpot full system buat Kawasaki ZX10R Pista Titanium Competition. Jadi dari depan pure titanium. Oh, ya. Full titanium. Pipa di sininya gede banget. 65 mili. Bukan tanpa sebab, semuanya sudah direset bareng dengan racing team, terutama Kawasaki Racing Team. Silinsernya pendek, pista tapi pendek, tapi cakep banget. In outletnya bentuknya kayak hexaport, tapi ini dia yang bikin suaranya. Roofnya tuh, aduh, high banget. Ini ya, menurut gua ini salah satu exhaust yang cantik banget. Oh, di sini ada juga BMW S1000RR 2024. Ini yang tipenya Pro Race underbelly. Ada nih, di Indonesia ada beberapa yang pakai. Ya, I have to say suaranya mau cari knalpot bacot ya ini dah. Ya gue sih nggak terlalu convenient, tapi banyak yang suka juga. Nah, yang di sini ini juga knalpot untuk Triumph Daytona 660. Tapi kalau yang tadi itu silinsernya Veloce, kalau ini yang silinsernya Indy Evo. Jadi bagian depannya semua sama, cuma bagian silinsernya, nah ini silinser tipe Indy Evo. Jadi ininya bentuknya agak kotak, tapi bukan kotak, dan ujung karbonnya seperti ini. Terakhir, the masterpiece from Aero. Seperti Jacopo bilang kemarin, Benny, you keep asking for Aero to do full system competition exhaust for Ducati Panigale. Akhirnya dibikin juga full system titanium Ducati Panigale 7G 2025 full competition exhaust yang powernya terbesar saat ini. Saya belum bisa bilang, mereka berkolaborasi juga dengan Tuner House, racing team terkenal. Dan kemarin kebetulan ada di sini, cuma kita nggak bisa capture, kita nggak bisa bilang. Yang pasti powernya terbesar, power bandnya terbaik, dan suaranya sangat amat indah.
Saya udah melihat ini di katalog udah sekian lama, cuma jujur saya ragu. Sampai pada saat saya harus datang ke sini dan lihat sendiri, mulai dari depan, ini castingan, ini casting, tapi ini pipa, ini full stainless steel dari sini sampai sini. Baru habis itu titanium, sampai ke belakang, menjadi satu. Ada tutup heel plate karbonnya plus belakangnya ada foilnya, dan silinsernya seperti ini, capnya titanium, pakai mesh dan saringannya besar. Suaranya magic, powernya the best saat ini. Dan ini sekarang kalau kalian bisa order, bisa finish ininya titanium black atau bisa pilih ininya titanium warna pure titanium. Ini jadi menurut saya adalah masterpiece saat ini untuk Panigale 7G. Sayang sekali saya belum punya Panigale 7G. Kalau enggak, gue pasti beli satu dan gue pasang. Dan gue akan senang sekali dengan knalpot ini. Nah ini buat pilihan kalian yang memang benar-benar mau full kompetisi. Kalau enggak, sebenarnya ada juga yang half system yang di underbelly. Dua-duanya sama enak. Yang underbelly itu tadi kemarin ketemu sama dealer lokal lah, sama penggunanya. Mereka senang yang underbelly karena underbelly itu satu nggak panas. Karena kalau ke atas ya tentu heatnya di sini tetap ada. Kedua, suaranya juga jauh lebih pulen, tune-nya nggak terlalu banyak, udah happy-happy aja. Kecuali kalian yang memang fokus terhadap performance dan juga looks, this is it. Full system aero buat Panigale 7G. Gila banget, keren. Nah, begitu line up dari Aero Exhaust. Udah selesai belum? Belum. Kita belum bahas nih motor-motor bersama dengan gadis-gadisnya. Ini adalah Panigale 7G dari Pirelli Cup yang digunakan asli di balapan di Itali. Jadi bodinya sudah pakai bodi berbeda. Oke. Terus di sini kalian lihat velgnya masih pakai original. Brembo T-Drive, disc brake, kalipernya juga udah upgrade menggunakan GP4MS. Suspensi depan dia jadi Panigale-nya yang base, cuma ganti pakai Andreani kit. Nih, kita lihat di sini. Tuh. Diganti pakai Andreani kit. No, it's not Andreani kit. It's Öhlins kit pakai FKR. Oke? Jadi teman-teman kalau buat racing memang kebanyakan pakainya adalah sistem suspensi yang manual tune. Jadi makanya ini V4 base, tidak ada elektroniknya. Selongsongnya semua pakai standar, tapi dalemannya sudah pakai FKR. FKR ini adalah cartridge kit dari Öhlins yang sudah pressurized. Jadi ini hasilnya sebenarnya mantap banget, udah kayak memang yang fork racing, contoh FJR 300 atau FJR 400. Terus kita lihat di sini, kalian bisa lihat dia udah proteksi, dia punya dashboard, udah diproteksi pakai casing aluminium. Ini buat efisiensi lah ya, kalau misalnya terjadi apa-apa jangan sampai speedonya rusak. Casingnya boleh rusak. Segitiga semua masih standar, tapi clip-on diganti karena posisinya ini lebih maju. Udah gitu dia mau posisi setangnya lebih lebar. Karena kalau kita pakai buat racing, memang itu yang kita cari. Body position di motor, ergonomi. Master remnya dia pakai Brembo red logo biasa. Terus dia pakai throttle kit dan juga switch kit dari Jet Prime. Bedanya apa? Ini yang dipakai di ibaratnya V4R. Dia halus dan juga dia short throttle. Dia udah pakai lever guard di bagian rem, di bagian kiri dia nggak pakai. Tapi lihat nih, tombol kiri juga dia sudah robah. Nah, tombol kirinya tuh, ya. Ini karena racing spec, jadi tidak ada lagi sen dan lain-lain. Karena tombol-tombol seperti ini dari Jet Prime itu biasa bisa ada spek untuk street, jadi penggunaan tombolnya kesannya racing, tapi semua fungsinya tetap street ataupun yang memang sudah pakai ECU racing. Di sini udah pakai kill switch Jet Prime, ya. Terus tutup tangki dia pakai Bonamici Racing, quick. Dia udah pakai side tank grip. Nah, ini lucu nih. Lucunya adalah clutch-nya menggunakan clear clutch basket biasa. Dan dia nggak pakai dry clutch. Footstep dia pakai CNC Racing. Kayaknya motor ini banyak disupport sama CNC deh.
No, CNC Racing, footstep-nya juga CNC Racing. Footstep CNC Racing dia monolitik nih, single piece, rigid. Wah, menarik juga nih, produk dari CNC Racing. Knalpotnya menggunakan knalpot Aero Exhaust Full System Titanium, warna silver. Begini loh, kurang lebih kalau kepasang di motor. Tuh, dari belakang, dari samping. Sayang kita nggak bisa nyalain ya suaranya gimana. Mungkin kalau gue nyalain sekarang, mungkin gue yang diusir dari Roviera Milano nih. Gitu. Ya, kita lanjut ke motor selanjutnya. Di samping ini ada motor dari Moto2. Motornya Honda Asia Idemitsu Mario Aji. Kalian bisa lihat dari sini Mario. Motornya memang sudah disponsori dan juga disupport, bahkan mereka juga memang pakai Aero Exhaust. Karena kan yang ini motor walaupun Honda Asia tapi mesinnya Triumph. Mana ya knalpotnya? Kita coba cari. Nah, ini dia. Knalpotnya Aero Exhaust, carbon full. Widih. Gue juga baru tahu nih, ngelihat detailnya sekarang. Motor Moto2 punya Mario Aji. Velgnya sudah OZ Racing. Terus udah gitu, unik nih, disc brake-nya nih. Gue agak menarik sama disc brake-nya. Karena disc brake-nya itu full floating, dia ada gerigi-geriginya. Ini kan, gerigi ini sebenarnya adalah untuk menambah kapasitansi kalor daripada disc brake. Drill portnya banyak banget, tapi kecil-kecil. Drill portnya banyak tapi kecil. Yang ini buat heat dissipation. I don't know what's the brand of the disc brake nih. Suspensi Öhlins, waduh bocor Bas. Ini mesti dibawa ke One Tree Suspension nih, dibenerin dulu Mas Rian. Oke Mas Mario, dibenerin dulu ke One Tree Suspension. Selang remnya Hell, gue udah lihat tuh dia punya radiator pakai Taleo Racing, kaliper pakai Brembo GP4 RX. No, this one is a GP4 PR. Ya, ini pakai GP4 PR dengan titanium pots. Dan motor Moto2 loh. Nah, di sini ada motor lain lagi. Ini adalah motor Kawasaki ZX6 yang udah di fully built for racing bike. Yang pasti tailnya secara body tailnya udah berubah. Tailnya dia pakai seat dari Resit dan ini dibikin, kalau biasanya seatnya cuma pendek ya. Ini dibikin 2 kali bertingkat dan luas. Jadi biasanya kalau di balap, apalagi kalau misalnya pembalapnya juga cukup besar, kita harus robah supaya kita punya big room buat rider untuk nyemplak nih motor. Tutup tangki udah quick lock by Valttermoto. Nah ini kan tank slider dari Bike Plastic. Cuma mau ngomong, dulu pas pertama kali kita masukin beginian, waktu itu dari RNG Racing, everyone is like telling us like ngapain pakai tompel di tangki. Nyatanya, ini ada gunanya kalau misalnya sampai kalian jatuh, jangan sampai scratch habis itu bolongin tangki. Itu sangat berbahaya. Makanya dipasangin karbon dengan belakangnya ada Kevlarnya. Kalau kalian pakai karbon seperti ini tapi cuma karbon biasa, ya itu cuma estetik. Tapi kalau pakai karbon yang belakangnya ada karbon Kevlar, that's the true protection. Jadi ya pakai itulah ya. Lihat kokpitnya, ini udah nggak ada standar-standarnya. Jadi air remnya udah berbeda, bagian bracket depannya udah berbeda. Ini dia pakai i2M dash kit. Jadi udah i2M pakai Chrome Plus, terus juga fungsinya selain speedo dia juga udah data logger. Segitiganya udah ganti. Setangnya juga dia pakai Valttermoto yang offset ke depan dan baplang banget posisinya. Master remnya pakai Akosato. Waduh, padat bener. Akosato dengan switchnya. Terus ini throttle kitnya diganti loh. Dari throttle yang aslinya pakai wire, sekarang udah ride by wire. ZX6 di-convert jadi pakai throttle by wire. Oh, jadi very smooth ya. Beda banget ya. Dia pakai lever guard di kanan only, steering damper, suspensi depan, dia juga pakai cartridge kit dari Öhlins FKR. Habis itu wheelsnya standar. Disc brake-nya ini pakai Braking Italy. Disc brake braking, kaliper standar. I think karena ini
kelasnya mungkin masuknya kayak super stock gitu loh. Jadi wheels nggak boleh ganti. Biasanya kaliper juga nggak boleh ganti. Inner shaftnya diganti pakai warna gold. Kalian bisa dapetin juga nih. Kita ada buat teman-teman yang misalnya pengen upgrade beberapa motor itu bisa ganti inner shaft jadi warna gold atau mau blue, itu sebenarnya ada. Radiatornya dia pakai radiator racing dari Vebur. Habis itu selang radiatornya Samco Sport, jelas. Samco Sportnya juga diganti pakai selang yang bukan selangnya itu ngegantiin selang standar, tapi di ZX6 itu ada yang disebut dengan race bike type of hose, radiator hose, supaya mengeliminasi pipa-pipa sehingga tidak ada lagi yang menyempit, semuanya jadi flow-nya tinggi. Ini pakai Samco Sport, engine guard, pakai the best and the original, the only one, GB Racing. Ya, buat teman-teman, tidak ada motor di sini yang pakai cover engine, sorry to say, replika. Use the original one, only GB Racing. Ini bagian rangkanya ditutup juga pakai carbon frame guard. Frame guard, bukan karbon tempelan untuk cuma estetik. Jadi di belakangnya beneran ada Kevlar supaya kalau sampai jatuh rangkanya jangan sampai kemakan karena gesekan. Dan ini keren loh, racing product tapi fitmentnya bener-bener rapih nempelnya. Footstep, ini pakai footstep dari Valter Moto. Knalpot pakai full system competition dari Aero Exhaust, carbon can. Di bagian belakang pakai Lightech chain adjuster, di mana hooknya digunakan. Jadi kalau di balap itu nggak pakai spool pedok, tapi dia pakai yang hook yang model begini. Nih. Nah, suspensi belakangnya Andreani, Öhlins by Andreani. Dan nggak pengen ya teman-teman ya, bangun motor 600 cc, spek World SSP Team seperti ini. Nah, ini dia yang paling terakhir, yang paling epic, yang kita mau bahas. No, the bike first. Oke, ini adalah motor Yamaha R9 Winning Championship Team yang kalian juga udah lihat ada di Bitubo, kalian udah lihat kemarin di mana tuh? 2 booth lainnya. Ini motor yang lagi hot-hotnya dipajang di EICMA 2025. Karena motor ini, satu, Yamaha R9 itu lagi populer banget di Europe karena motornya gimana ya? Lower price, tapi performance-nya oke, buat kompetisi oke, dan jadi favorit karena applicable buat orang dipakai di street juga. Udah gitu, ini adalah pemenang Championship 2025 tim WSS Evan Bros. Ini lagi jadi buah bibir di mana aja motor Yamaha R9 ini. Kita kupas, motor ini benar-benar truly competition bike, full racing fairing. Kalian bisa lihat di sini. Untuk velg, dia memang WSS itu tidak boleh ganti velg, jadi masih pakai standarnya. Disc brake, dia udah pakai ganti disc brake. Ini dari Galfer, udah sampai really burn seperti ini. Kaliper dia udah pakai Stilema. Fork depannya menggunakan fork standar dari bawah nama R9, cuma dalamannya sudah diganti nih. Baca, Bitubo. Jadi untuk cartridge-nya sudah menggunakan cartridge kit dari Bitubo tipe EBH. Ini adalah cartridge kit yang memang dia pressurized cartridge dan memang ini yang digunakan buat kompetisi. Kita udah tes banyak banget penggunaan di Indonesia dan EBH magnifico. Suspensi depan seperti itu, master rem line up-nya seperti halnya motor-motor racing lainnya. Master rem dia pakai Brembo red logo, simple, spider, lever guard on the brake, GYTR throttle by wire. Jadi throttle by wire-nya untuk R9 dia udah ganti. Ini very short dan very smooth. Triple clamp-nya sudah diganti juga. Speedo-nya udah nggak ada, udah ganti pakai dash kit dari 2D. Jadi dia speedo, dash kit, sekaligus juga buat data telemetri. RM-nya kalian lihat sudah RM karbon. RM-nya pakai RM karbon. Dari sisi sini kalian bisa melihat ada steering damper juga by Bitubo. Steering dampernya posisinya ada di samping dan dia pakai Bitubo pressurized gas
steering damper, remote adjuster, tombol-tombol racing, dan juga ini pakai spider clip-on. Jadi posisinya juga, posisi geometri dari motornya juga sudah berubah karena triple clamp dan juga clip-onnya sudah ganti, jadinya lebih maju dan juga lebih lebar. Selain itu, kalian bisa lihat dari samping, engine-nya pakai engine guard dari Spider, pakai yang aluminium, expose front gear sprocket. Kalian bisa lihat di sini ada udah pakai quick shifter, footstep-nya juga pakai Spider, dan kalian bisa ngintip di sini ada suspensi dari B-Turbo, tanknya ada di sana. Ini adalah kabel-kabel dari telemetri untuk 2D. Lalu kita mundur ke belakang, suspension-nya juga B-Turbo. Oke, swing arm standar, rantai jelas ganti, bannya sudah botak, dan terakhir exhaust-nya. Exhaust-nya kalian di sini kalau lihat Yamaha R9 kompetisi, most of them menggunakan knalpot dari Aero Competition dan Pista Full System Titanium Competition. Nah, kalian lihat dari samping aja emang proporsinya itu luar biasa. Yang saya cukup bingung adalah ini nih. Pipanya untuk Yamaha R9 itu 900 cc, cuma pipanya besar banget. Jujur gue nggak ngerti cara hitungannya seperti apa, tapi, well, itulah powernya muncul dari situ, generate dari situ, dan sudah terbukti ini adalah suspensi winning championship buat suspensinya, juga knalpotnya. Nah, seandainya aja nih, Yamaha R9 ada di Indonesia, kira-kira kalian akan pilih motor ini atau enggak? Dan motor ini menurut saya cukup favorit dan sangat potensial buat harian maupun track day. So, it's the end. Sekarang saatnya I'm chit-chat with her. Ciao guys.